Farmasi. Perkenalkan, nama saya Dina Islamia. Ini teman-teman saya. Ya, saya Madu Akbar. Saya Luna. Saya Nadia. Saya Sabrina. Saya Alina. Saya Nurul Dewi. Saya Imeliatus. Kak mau tanya, berapa lama sih GDS ini berdiri dan bagaimana berdirinya GDS ini? Ya, untuk BTS ini dari 2017 saat itu. Nah, untuk awal berdirinya Emma dulu itu awal pertama kali itu karena apalagi kita cewek ya, jadi Iya. kan memang suka apapun itu nggak cukup satu. Iya. Nah, awalnya dulu emang pecinta fashion dulu awal itu. Nah, tiap minggu itu pasti ada salah satu yang dibeli. Betul, itu baju, entah itu tas, tapi yang paling banyak saat ini. Jadi awalnya seperti itu, kemudian dengan hobi yang shopping seperti itu, menghabiskan uang, ternyata perempuan itu seperti ini, gitu kan? Iya. Kalau perempuan itu memang apa ya? Dengan shopping ini bisa jadikan otak ini refresh kan gitu. Akhirnya mau nggak mau coba deh ini kalau misal bikin sendiri itu gimana ya? Awalnya dulu ada salah satu penjahit di sini. Nah gitu. Jadi satu penjahit saya suruh bikin, terus akhirnya kok pemasarannya bagus. Saat itu di mana di market yang pertama kali itu di anak-anak sekolah gitu awalnya. Terus kemudian akhirnya nggak ngatasi tukang sini, akhirnya larilah ke waktu itu ke Tulungagung. Ke Tulungagung itu cari tukang yang benar-benar bisa murah karena di sana kan notabene petani, sehingga untuk menekan angka yang lebih tinggi itu mereka nggak nyampe ke sana gitu. Akhirnya ya itu awal pertama kali dari hobi. Mungkin inspirasi juga ya buat kalian. Kita Iya. nih yang pecinta shopping. Ya, apalagi sekarang banyak marketplace atau affiliate kan. Iya, Ya. betul. Mm-mm. Ada nggak itu affiliate di Ada dong. Oh, iya. Itu sebulan itu ada yang hampir dapat 800.000 itu ada. Dia cuma tidur aja. Iya, dia betul, bikin cuma video. tidur aja. Ada yang 2 juta itu juga ada. Tergantung FYP-nya kan. Iya. Gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya Mungkin kita kayak pertama kan dari sekolah kan kita nggak langsung dari Shopee, TikTok dan lain-lainnya. Sekarang kan banyak dari TikTok, dan dari TikTok pun nggak langsung rame, nggak langsung FYP. Itu gimana kendalanya? untuk apa ini? Kendala dari masing-masing marketplace-nya. Marketingnya, marketing apa marketplace? Dari marketplace dulu pertama. Marketplace untuk awal pertama kali emang kita nggak pakai ini ya. Dulu itu kita nggak pakai apa? Sosial Oh, iya. media. Mungkin Jadi kayak hanya lewat di Facebook dulu. Oh, Facebook. Awal pertama kali di Facebook itu ramenya luar biasa waktu itu. Sebelum ada si TikTok sama Shopee ini. Nah, begitu mereka sudah masuk dan membelah jadi dua sebagai sudah mematikan pasar, akhirnya mau nggak mau kita mengikuti. Nah, dengan berjalannya waktu kita masuk di Shopee, masuk di TikTok, alhamdulillahnya makin 2 kali nih ramenya gitu. Karena ya Mau tanya nih, cara mempertahankan usaha tas agar tetap diminati dan mampu bersaing di tengah perubahan tren yang banyak pesaingnya gitu. Sekarang kan banyak model tas yang bermacam-macam kayak gitu. ya itu sih kalau bertahan yang pertama ya harus mengikuti ya Kak ya, harus mengikuti alurnya dunia ini mau kemana kan gitu. Nggak mungkin dong kalau misal arahnya saat ini semuanya belanjanya dari marketplace, kita hanya bertahan di pasar tradisional yang pasti mati kan gitu.
Nah mau nggak mau kita ini diterpa seperti ini, ya kita harus ikut seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi model atau styling itu memang kita kan desain sendiri. Walaupun kita melihatnya dari beberapa referensi, tapi itu nanti kita otak-atik sendiri. Yang awalnya itu mereknya A misal, nah itu kita perpadukan dengan mereknya B, ini gimana, cocok atau enggak. Jadi memang dari segi styling juga kita harus mengikuti, apalagi saat ini BTS ini ya, saat ini kita menjual barang yang benar-benar untuk menghadapi perang ini loh. Iya. Apa sih namanya? Nah itu perang apa ini yang disampaikan Pak Prabowo ini? Nah ini kan orang gimana bisa bertahan hidup, bener nggak? Iya. Mending dibuat beli makan dong daripada beli fashion. Iya, benar kan? benar, Iya, benar. Ini buat beli sebelah dong. Iya. Tapi di sini sehingga orang hanya untuk bertahan hidup, ya kan? Nggak mungkin juga. Ya udahlah, mending buat beli makan daripada buat beli tas. Buat apa sih? Nah di sini ini benar-benar tantangan besar buat kita. Ini tantangan gimana caranya bisa mengubah ngotak-ngatik brandnya ini sehingga bisa diterima orang. Walaupun dengan perang yang saat ini orang bertahan hidup kan gitu. Akhirnya ya ini kita membuat model yang orang itu masih bisa beli dengan harga terjangkau tapi bagus. Bagaimana cara menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan itu agar tetap beli gitu, kayak pembelian ulang gitu. Selalu beli. Repeat order. Repeat order. Iya, itu yang pertama kalau di offline ya ini. Kalau offline itu kita membuat semacam card yang di situ ada lubangnya sehingga kalau orang beli di atas 100.000 itu dia dapat stand. Nah, begitu dia apa itu sampai 10 misal, itu nanti ada hadiah berupa apa ini Kak, kayak apa ini? Alat-alat dapur. Itu kalau di offline. Kalau di offline di marketplace, gimana caranya orang ini biar repeat order? Ya bikin model terus. Interesting banget gitu ya. Iya. Modelnya sekarang tuh kayak gini nih. Itu seperti itu. Terus kayak aku lihat tadi aku tanya-tanya juga kan ke mbak-mbaknya kayak harganya itu beda ya Kak ya sama di online, antara di online sama di offline. Kayak lebih murah banget yang di offline. Kayak setengah harga banget gitu. Tanya tadi harga berapa? Tadi 19 sudah dapat kertas ya Allah. Kayak ini beneran Kak. 19.000. Ini kayak murah banget. Itu kalau browser itu 15.000. Oh, Kayak nasi geprek yang sampai Kayak beli nasi geprek. kayak menerima rasa Iya. Ini hampir seluruh Indonesia udah kita supply. Inter marketplace kan agak susah ya Kak ya, kayak total persaingannya juga banyak. Terus kayak biar kayak menariknya itu gimana cara marketingnya di TikTok itu gimana? Kayak ada cara tersendiri nggak? Oh, kalau cara tersendiri sebenarnya ada ya. Kalau di TikTok ini, kalau kita mempelajari marketplace TikTok Shop itu banyak sekali untuk cara meng-up untuk biar blue-job orderannya itu banyak gitu kalau di TikTok. Cuman saat ini GMV iklan ini masih belum kita pakai. Jadi dengan ilmu marketnya kita sendiri, alhamdulillahnya sudah mumpuni saat ini. Semoga seterusnya ya. Saat ini memang kita pakai cara market kita sendiri, anak-anak hostnya yang tak ajarin, ya udah. Iya kayak aku lihat tadi benar-benar kayak kaya banget. Iya, jadi benar-benar hostnya ini belajarnya juga nggak sepintar. Iya. Itu kan harus benar-benar harus ceria. Jadi harus Menarik perhatian. benar. Harus benar-benar menarik orang. Gimana caranya kita bikin orang yang nggak beli jadi beli. Iya. Itu hasilnya harus bisa. Iya. Kadang Mbak Fitri sendiri juga live. Bisa kan pasti ada ya omset penurunan, Iya. ada omset naik, omset turun. Di saat omset ini turun, Mbak Fitri harus keluar.
the power of owner saat di sini. Noted. Kenapa Delta Hesti terus siapa lagi tuh? Kenapa kok masih live kan? Ya gitu kan ya? owner-owner juga ikut Nah live. itu Sela Saukia. Kenapa? Itu kan udah gede itu brandnya. Kenapa kok harus live sendiri? Nah ini the power of owner ini nyata, benar-benar ada. Di saat Mbak Fitri keluar live, itu penontonnya bisa hampir 2.000 orang. Wow. Tapi kenapa di saat mbak-mbaknya yang khusus yang biasanya mungkin mentok di 500, 400 gitu sih Kak. Ini kan kebetulan orang Mbak Fitri. Oh, makanya sih Saya sibuk dari ya. tadi lah start sini coba. Oh, jadi punya berarti dua bukan kerja iya, usaha iya. ya, tas aja ya. Jadi ya memang sebenarnya begitu. Oh, Tapi mau nggak mau harus meneruskan. Apa tantangannya? kalau di karyawan ini benar-benar kalau memang kita apa ya, jiwa keibuannya nggak ada, apalagi Gen Z semua ya. Iya. Bisa dilihat tadi Gen Z semua. Iya, masih muda lagi. Nah, ya. Masih muda banget. Terus Gen Z semua. Terus apa ya? Kalau masih muda ini kan egonya masih tinggi. Iya. Masih labil. Masih hatinya juga masih kadang naik turun, ikutan. Nah ini benar-benar kalau kita benar-benar nggak bisa ngeramut cara orang Jawa bilang, Iya. itu bakal ya itu sih. Kadang makanya cara untuk karyawan nggak keluar masuk ini pengaruh loh Kak. Karyawan ini sangat pengaruhnya gede. Oh iya. Kalau andaikan keluar mau, iya. Kayak pernah nggak ada di dong. Oh iya. Iya. Waktu Terus dulu. apa yang terjadi Kak? Ya penurunan omset. Iya, sampai sepengaruh itu? Iya, pengaruh banget. Di saat admin ya kan yang balas orderan apa ini grosir ya kan dia keluar. Aku ganti dengan yang baru. Ini belum tentu Menghandle. bisa untuk menghandle dan Belum menghadapi terbiasa. Pelanggan. pelanggan. Jadinya apa? Ya ini kok nggak kayak biasanya. Kok nggak kayak ini? Belum terlatih. Ya. Sempat bilang, wis pernah di titik itu juga. Makanya di sini karyawan juga sangat pengaruh. Makanya di saat Mbak Fitri ada pengrekrutan karyawan, ini benar-benar apa ya? Pak ini ada kontraknya juga. Oh iya. Tanpa ini loh ya, benar jasa enggak ya? Benar ya, tapi emang niatnya ya itu sih, biar apa? Biar nggak pengaruh juga di omset, di semuanya juga karena sangat pengaruh. Kemarin ini juga perekrutan butuhnya itu cuma 4 orang, yang daftar kalian tahu 280. Rata-rata S1. Itu dari Bener, Surabaya semua atau? campur dari itu ada dari Lamongan, ada juga dari Gresik Kota, Surabaya, karena mungkin Iya. susah Di kehidupan ya. Sampai mau nggak apa-apa mbak aku kos, tapi mbak Billy nggak ngambil yang cocok karena ya terus juga yang pasti nggak akan lama kan. Iya, kalau misalnya itu. Karena di GTA juga lama-lama loh, paling lama aja ini ada yang 8 tahun. Iya, aku tadi tanya. Waktu kesana waktu mbaknya nge-host. Iya. Banget ya. Kita ikut bantu packing. Oh iya dah. Coba nanti tanya CCTV-nya. Ada. Oh, ini satu kelompok ini. Iya. 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 Karyawan itu perlu di training gitu ya, ada waktu trainingnya gitu. Training. Oh iya ada. Selama Ini yang berapa? packing tadi itu masih training. Iya. Oh juga anak baru Dua. tadi. Nah, Yang yang tak tanyain kayak dari day one. yang baru Dewan baru ini tadi masih. Iya. Nah yang satunya itu hari keberapa ya? Trainingnya tak buat 7 hari. Oh, seminggu. Seminggu. Tapi selama training juga dapat gaji walaupun enggak. Iya. Bosnya ini gede-gede itu gajinya. Ya Allah, ngomong terus. Cuman kalau dia dapat 1, dia dapat 1.000. Dan sehari Kak 1.000 barang yang keluar itu udah 1 juta loh. Bayangin. Banyak anak sih.
Kebanyakan ordernya sih gitu ya. Iya. Jadi memang gede gajinya Mas Rajin gitu. Dibandingkan sama tim packing, tim admin ya beda. Kan cuma Karena energinya lebih ekstra. Betul banget. ayo kakak Iya. silakan kakak. Ada juga yang caranya ya biasa, ya kakak ya, ada produk yang seperti ini. Iya, jadi Tapi benar-benar nggak latihan pelan. pengajarannya Mbak Fitri nggak seperti itu. Harus Makanya dia level. harus ekstra kan. Kenapa harus teriak-teriak kadang gitu? Tapi itu yang menarik. Iya, benar. Gitu. Jadi orang Cepetan dicetak guys. kayak gitu kan. Ayo bikin ini. Itu ajarannya memang seperti itu. Kadang orang-orang ya bilang, kenapa sih kok harus teriak-teriak? Oh itu nggak tahu trik marketing. Iya. Jadi Kalau ya. lemes-lemes ya gak ada yang Benar. Ini kayaknya bisa ya maksudnya. Ini kan dia mau nyoba. Kamu mana rumahnya? Aduh, perak lagi. Jauh banget. Iya. Ada lagi? Sudah ya. Pertanyaannya ada lagi? Kayaknya sudah cukup. Salah Cukup. inspirasi Iya. kita. Ya kayak mau kita buka usaha tuh jadi kita tahu targetnya terus kita. Oh iya, ini mungkin yang beli ini semua kalangan. Ya, rata-rata memang ibu-ibu. Oh iya. Tapi Jadi- modelnya lo kayak anak muda gitu kepingin Iya. Jadi memang kalau di TikTok itu ada persentase yang membeli di kita itu usia rentan berapa itu ada. Oh, iya. Itu ada kan. Jadi memang ya itu. Yang terpenting kalau kita jual di marketplace itu FYP aja itu aja. Bisa FYP insya Allah juga penjualan akan naik. Kan nggak boleh juga efek. Hah? Nggak boleh juga efek. Iya. Dan itu tantangannya ya di situ sebenarnya. Semangat terus. Ya, itu. Sekarang apotek apa ini obat-obat ini Iya. udah masuk kan Iya. di marketplace semua. Iya. Nah, Ada sebenarnya yang kita udah nggak perlu dong apotek, bener nggak? Iya, benar. Nah, ini juga tantangan buat ini juga ilmu buat kakak-kakak semuanya. Jadi walaupun kedepannya ini apakah memang tidak perlu nih apotek ataukah memang harusnya jalan dua-duanya atau seperti apa? Karena yang tak lihat juga yang beli obat, ya kan, yang beli obat di market juga banyak. Iya. Gitu. Karena mungkin ini praktisnya Iya, nggak Mbak, iya, perlu udah. itu. Masuk di ini sudah. Nah itu kalau kita bisa lebih banyak ke sana, kenapa harus nunggu orang yang datang? Iya. Ya kan? Nah tujuan kita kan penjualan. Iya. Itu. Memang itu. Tapi saat ini tantangannya mulai tanggal 1 Mei kemarin, paket logistik ini dibebankan di seller ya. Udah kena FBB benar nggak ini? Jadi awal cara menang harus dinaikkan, mau gimana lagi? Mau nggak mau harus naik harganya. Adminnya itu langsung ke kakaknya semua gitu ya berarti. Iya betul kak. Seperti itu. Apalagi nggak ada gitu loh. Nah ini kalau misalnya itu, misal kamu beli nih, kamu nggak mau nerima. Baliknya kadang kan ada kan? Iya, Kadang kadang beli gitu. nih, nggak mas, nggak jadi deh, kembalikan. Itu ikut seller. Oh, jadi sellernya yang rugi dong. Iya dong. Oh, Makanya harus antisipasi. Dengan harga semakin naik ya, dengan harga semakin naik, ya apa caranya orang masih tetap beli? Gimana? Nah ini nggak main-main, 5.000 loh. Jadi awalnya Mbak Billy jual 20, sekarang 25. Itu pengaruhnya luar biasa. Tapi alhamdulillahnya juga Masih ada. masih saat ini masih bisa. Tantangannya ya ini karena ikut orang. Even owner ya. Tantangannya gede, orang-orang aja nyawangnya enak Iya, ya. benar. Jadi Senang-senang. Kita juga nyawangnya. Aduh. Iya, benar. Semangat sendiri. Udah tahu ya. Iya. Harus beli bahan dulu, desain dulu. Mungkin ada desainer sendiri kak, atau dari kakak sendiri ya. Kadang suaminya Mbak Fitri, kadang juga Mbak Fitri sendiri. Wow. Di apa gambar, terus nanti dikasih apa gitu. Bisa sabar banget ya mulai dari Inspirasi. mulai dari bawah sampai Dari melonjak jalan-jalan sekarang. Bisa Jadi jadi itu ya inspirasinya kita sebagai cewek nggak boleh, apalagi udah menikah gitu besok. Waduh. Jangan sampai di rumah aja diam. Ini nggak tak sarankan kalau kita ada di zaman seperti ini. Betul. Jangan.
benar-benar kalian harus explore, jangan sampai apa ya di rumah aja mencari hal baru, ilmu baru. kalau memang ada sudah nikah punya anak ya gimana mensiasatinya, pokoknya jangan sampai berdiam diri di rumah karena dunia ini terlalu jahat. Iya. Apalagi untuk seorang perempuan jangan mau Kita yang masih kuliah aja kadang dulu kok jahat banget sih dunia. Padahal belum berkeluarga. Harus seperti itu, benar-benar harus seperti itu, harus belajar. Ini manusia. Soalnya kan masih ada kan masih juga yang namanya swasta. Iya, swasta. Nah, Kalau di angkatan kita kebetulan dapatnya 6 sih. Tapi besar banget. Iya, tergantung tahunnya. Iya, tahun masuknya. iya. harus mewujudkan sekolahnya mahal, Amin. harus bisa ya Kak ya Benar-benar bisa jadi. diwujudkan. Iya ini siapa namanya? Pen siapa namanya? Nah ini enak ini karena Iya. udah punya banyak punya banyak apa sih gini sudah ya kan? Tapi itu bisa kalau udah lulus bisa dipakai bikin apa nih bisa? Belum ya? Belum. Kalau bisa. Oh, bisa. Kan nanti ada SIP-nya itu buat Iya SIP itu ya. bisa terusnya ya. Sekarang kebauan apa gitu ya. Iya. Tapi banyak juga kan yang bisa di rumah sakit, Nah, ya kan bisa juga kan. Jadi owner juga. Ya, itu apa bisa dibuat sambian ke sana. Iya. Jangan sampai ini yang bilang Mbak itu juga sih awalnya pendidikan Indonesia. Oh, PGS. Oh, tapi kan PGS atau PGS gitu. Pendidikan banyak. Jadi ada pengusaha yang ininya yang jadi yang sambil Yang sampingan yang mana nih? yang bisnis Kan owner saya. ya jadi ya waktunya banyak dibuat di rumah juga cuman kalau mantau dulu kan dari nah itu kalau misal besok mau jadi bisnis owner ya jangan sampai tinggal yang diperjuangkan saat ini. Jadi kalau bisa dua-duanya bisa jalan kenapa enggak yang gitu ya. Ya udah kalau gitu Terima kasih atas waktunya. enggak ini